Kenapa seringkali adik-adik itu mengalami stagnan ataupun stop ketika mengerjakan skripsi? Atau bahkan ada teman-temannya yang tidak melanjutkan untuk mengerjakan skripsi hanya karena bertemu dengan satu kata ini, yaitu skripsi. Mau tahu bagaimana jalan keluarnya agar tidak stagnan dalam mengerjakan skripsi? Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya di channel saya. Jangan lupa untuk terus menonton video-video saya secara full ya, terutama bagi adik-adik mahasiswa ya, karena saya sharing-sharing terkait dengan kehidupan mahasiswa di kampus. Salah satunya adalah yang paling urgent itu adalah mengerjakan skripsi. Nah, di dalam kehidupan kampus yang sering kali saya amati, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir ya, menjelang mau lulus itu seringkali mereka mengalami yang namanya stagnan di dalam mengerjakan skripsi, atau bahkan stop, atau bahkan tidak melanjutkan untuk mengerjakan skripsi ya, karena bagi mereka mungkin skripsi itu adalah momok ya dalam mengerjakan skripsi tersebut. Mungkin karena mereka sudah beredar atau mendengar isu-isu di luar bahwa skripsi itu menakutkan, ketemu dosen pembimbing seperti ini dimarah-marahin gitu ya, yang pada akhirnya itu membuat mereka itu sebelum melangkah jauh, mereka sudah berpikiran bahwa kira-kira saya bisa menyelesaikan skripsi apa enggak ya gitu. Nah, tetapi saya akan memberikan jalan keluar bagaimana biar kita itu tidak stagnan di dalam mengerjakan skripsi. Ya. Hal yang pertama yang harus kita lakukan, ini seringkali saya sampaikan di dalam video-video saya ya, jangan pernah dulu memikirkan yang namanya judul skripsi. Ya. Karena sekalipun Anda membuat judul skripsi, maka Anda juga tidak tahu masalahnya seperti apa, itu akan membuat saudara itu akan stagnan di dalam mengerjakan skripsi. Mahasiswa kemudian bertanya bahwa, Pak, tapi biasanya dosen pembimbing saya itu awal-awalnya dia sudah meminta judul skripsi. Oke, sebenarnya ada cara kita untuk menghindari biar dosen itu tidak langsung meminta judul skripsi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa membuat yang namanya konsep penelitian. Muncul lagi pertanyaan, masalahnya Pak, ketika saya mengambil mata kuliah metodologi penelitian, konsep penelitian itu tidak diajarkan. Oke, kali ini saya yang akan mengajarkan saudara bagaimana cara kita membuat yang namanya konsep penelitian. Konsep penelitian itu hadir dari apa yang Anda pikirkan dulu. Ya. Pertama, munculkan pola pemikiran bahwa saya mau menelitinya apa ya. Munculkan dulu pertanyaan itu. Kemudian saya tertariknya di bidang apa ya, penelitian saya nanti di bidang apa, tertariknya. Nah, kalau bingung bagaimana saya bisa tertarik pada bidang apa, Anda tinggal melihat transkrip nilai saudara. Dari situ kira-kira nilai yang paling bagus apa, kemudian ketika Anda mengikuti pelajaran tersebut itu menikmati dan bahkan suka mungkin sama dosennya cara dia mengajar. Nah, kalau semacam itu sudah dilakukan, langsung tembak dosennya bahwa saya mau dibimbing oleh bapak atau ibu. Semacam itu, ya. Nah, kemudian cara membuat konsep yang berikutnya adalah setelah kita memikirkan bahwa saya mau meneliti tentang apa, langsung membuat misalnya penelitian ini itu saya mau selesaikan masalah-masalah tentang ini. Jadi buat beberapa alternatif masalah yang akan diselesaikan. Nah, alternatif masalah yang akan diselesaikan itu juga dalam bentuk pertanyaan. Contohnya misalnya, kenapa sih kalau saat ini itu netizen-netizen itu seringkali mudah sekali terpengaruh oleh dunia-dunia luar, misalnya semacam itu. Atau mungkin kenapa sih saat ini itu dunia politik lagi heboh-hebohnya, ya? Jadi dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, buat alternatif-alternatif pertanyaan-pertanyaan yang mengacu bahwa masalah ini akan saya selesaikan di situ. Nah, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu akan muncul yang namanya tujuan. Tujuan kita mau melakukan penelitian seperti apa,
Nah, kemudian dibuat dalam deskripsi singkat, nggak usah banyak-banyak ya, satu paragraf tebal ya, satu paragraf gemuk ya, saya nyebutnya. Satu paragraf gemuk itu mungkin terdiri dari 6 sampai 7 kalimat gitu ya. Apa yang Anda pikirkan terkait dengan itu ya, terkait dengan penelitian saudara, nanti di bagian belakang ini alternatif ya. Anda ini opsional maksudnya. Ini Anda bisa menyiapkan judul ataupun tidak gitu ya. Tetapi kebanyakan mahasiswa yang bimbingan saya itu saya tidak memaksakan untuk memikirkan judulnya dulu. Jadi saya paksakan mereka untuk membuat konsep. Kemudian pada bagian akhirnya itu mau diberi judul ya alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Saya buat bahwa jangan buat konsep lebih dari 1 halaman. 1 halaman sudah cukup. Sehingga saya akan mengetahui bahwa Anda itu mau melakukan penelitian tentang apa, kemudian mau menyelesaikan masalah seperti apa. Semacam itu aja dulu. Gitu. Nanti di situ baru kita akan menyelesaikan secara bersama-sama. Nah, kalau Anda memikirkan tentang judul dari awal, Anda secara tidak sadar itu memaksakan diri saudara itu bahwa saya harus melakukan penelitian tentang ini. Yang belum tentu bahwa penelitian itu sesuai dengan keinginan saudara. Ya, karena nanti kalau tidak sesuai dengan keinginan saudara itu akan lebih panjang lagi dan besar kemungkinan penelitian Anda itu tidak akan selesai atau bahkan mandek. Semacam itu. Jadi kuasai apa yang Anda inginkan dulu ya di dalam penelitian itu ya. Nah, hal yang paling mudah itu sebenarnya adalah memunculkan masalah yang ingin Anda selesaikan di dalam skripsi tersebut. Kenapa sih pencemaran udara ini semakin hari semakin tinggi sih? Nah, kenapa sih musim ini tidak menentu? Nah, itu yang munculkan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Nanti akan Anda sendiri yang mengetahui atau mencari jawabannya seperti apa. Nah, tentunya mencari jawabannya itu adalah melalui eksperimen ataupun riset, ya, melalui penelitian. Nah, semacam itu. Itu adalah sebagai contoh-contoh ya. Jadi, munculkan yang namanya pertanyaan-pertanyaan kalau kita mau biar skripsi kita itu tidak pandek, ya, tidak stagnan. Semacam itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.